Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah, yang mana Dianya yang telah bersifat Ar-Rahman, Maha Pengasih, tak pilih kasih, walau hambanya jarang berterima kasih. Yang telah bersifat Ar-Rahim, Maha Penyayang, tak pandang sayang, walau hambanya jarang bersembahyang. Yang telah menciptakan lautan ada ombaknya, pohon ada buahnya, dan menghiasi langit dengan bintang yang berkedap-kedip. Matahari yang menyinari bumi serta menghiasi surga dengan bidadari-bidadari dan mahligainya. Gunung-gunung dan menjulang tinggi, air sungai yang mengalir melewati bebatuan nan indah. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa-lupanya kita sanjung sajikan, kita persembahkan, serta kita hadiahkan kepada pejuang alam, pahlawan umat, pembela agama. Siapakah beliau? Putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yang lahirnya di kota Mekah Al-Mukarramah dan wafatnya di kota Madinah Al-Munawwarah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga lagi kepada kerabat dan sahabat beliau yang telah rela mati-matian di medan perang. Istri mereka menjadi janda, anak mereka menjadi yatim, demi menghapuskan kertas hitam yang bertulisan Latta wa Ujjah dan menggantikannya dengan kertas putih yang bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang saya hormati Dewan Hakim, yang tulisan tintanya membuat kaki bergetar, jantung berdebar-debar, yang insya Allah penilaiannya adil dan benar. Yang saya beri judul pengorbanan Rasulullah yang mengharukan. Saudara-saudaraku, momentum Maulid Nabi seharusnya menjadikan kita lebih mencintai Rasulullah. Lalu kecintaan itu membuat kita mengikuti beliau dan meneladaninya. Jangan sampai Maulid Nabi justru membuat kita semakin jauh dari sunnahnya. Untuk lebih mencintai Rasulullah, mendekati tanggal 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai hari kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi perlu kita putar kembali ingatan kita kepada sebenarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau. Bahkan kasih sayang itu menjadi sifat Rasulullah yang difirmankan Allah Ta'ala, yang artinya sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat balas kasih lagi sayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Dalam tafsir Fidilalil mengatakan, Allah tidak mengatakan Rasul dari kalian, tetapi mengatakan Rasul dari kaummu sendiri. Ungkapan ini lebih sensitif, lebih dalam hubungannya, lebih menunjukkan ikatan yang mengikatkan mereka, karena beliau adalah bagian
positif. Sedang Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Karim mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan segala limpahan nikmat yang telah Ia berikan kepada orang-orang mukmin melalui seorang rasul yang diutusnya dari kalangan mereka sendiri, yakni sebangsa dengan mereka dan sebahasa dengan mereka. Di antara kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah itu ada 3 perkara. Yang pertama, menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya. Rasulullah senantiasa menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya. Meskipun pada saat itu mereka masih menentang dakwah Rasulullah, bahkan menyakiti hati sang Nabi, tapi Rasulullah tak ingin umatnya diajak Allah. Pada hari itu Rasulullah berdarah-darah, kakinya terluka oleh lemparan batu penduduk Taif. Kemudian malaikat datang memberikan bantuan, seakan malaikat tidak sabar dengan penderitaan Muhammad akibat permusuhan kaum. Pada hari itu hati Rasulullah sangat bersedih. Kesedihannya bukan karena merasakan perihnya sakit, karena umatnya belum mendapatkan hidayah. Jika air mata Rasulullah berlinang pada saat itu bukan karena perihnya luka, tetapi karena sayangnya Rasulullah kepada umatnya. Kemudian Rasulullah bersumpah, berdoa kepada Allah dengan doa yang memayat hati, terutama bagi Zaid bin Harith yang menemani beliau pada saat itu. Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekuasaanku, kekurangan siasatku, dan kehinaan di hadapan manusia-manusia. Engkau yang Maha Pengasih, Engkau adalah Tuhannya orang-orang lemah, Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa hendak Kau serahkan diriku? Kepada orang yang jauh, yang bermuka masam kepadaku, ataukah orang yang akan menguasai segala urusan? Aku tidak peduli asalkan Kau tidak murka kepadaku. Sungguh sebab banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Yang